Salam permaisuri. Sudah lebih dari 20 tahun, permaisuri, Anda akhirnya kembali. Bagaimana perkembangan aliansi akhir-akhir ini? Permaisuri, dulu, Anda menaklukkan pasar global sendirian. Mencapai puncak dunia, dan dengan demikian, mendirikan aliansi konglomerat keuangan Daxia. Saat ini, di bawah bimbingan Anda, 4 konglomerat utama telah menjadi raksasa komersial. Masa depan hanya akan menjadi lebih gemilang. Sangat baik. Semua usaha itu tidak sia-sia yang saya curahkan selama bertahun-tahun ini. Permaisuri, Anda adalah satu-satunya cendekiawan nasional Daxia kita. Baik itu penguasa atau para kepala negara. Semua orang berharap agar Anda kembali ke garis depan dan mengambil alih komando perdagangan kita. Tidak. Pasar Daxia memiliki aliansi yang mendukungnya. Itu tidak akan hancur. Saya sekarang sudah menemukan pasangan hidup saya. Untuk sisa hidup saya hanya ingin jalan-jalan memasak bersamanya. Urusan lain, saya tidak tertarik. Selamat permaisuri. Setelah bertahun-tahun, Anda akhirnya menemukan orang yang tepat untuk diri Anda sendiri. Dan menemukan tempat yang membahagiakan untuk disebut rumah. Formulir pendaftaran saya. Pak, bolehkah saya bertanya, di mana saya bisa mengisi formulir pendaftaran ini? Siapa itu? Suyul, apa yang kau lakukan di sini? Sen gua dong. Kebetulan sekali teman sekolah lama. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Formulir pendaftaran acara perjodohan. Gadis kampung sepertimu. Dengan pakaian seperti itu, kau berani datang ke acara perjodohan kelas atas ini. Sudahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ada staf di meja depan. Kamu bisa bertanya kepada mereka untuk membantu mengisi dan menyerahkannya. Terima kasih. Itu sudah dimulai. Oke. Saya akan segera ke sana. Para penonton yang budiman, acara perjodohan berskala besar Sweetheart telah resmi dimulai. Pertama-tama, mari kita sambut 6 pria tampan di panggung kita. Apakah ini benar-benar acara perjodohan untuk paruh baya dan lansia? Jajaran tamu pria ini sangat memukau. Mengenai tamu wanita yang bisa sampai di sini, jika mereka tidak kaya atau cantik, mereka mungkin tidak akan punya nyali untuk berdiri di sana. Sekarang mari kita beri dia tepuk tangan yang meriah. Mohon sambut tamu wanita pertama kita, Suyu. Kenapa harus dia? Orang kampung, bagaimana tim produksi ini merekrut sembarang orang? Tidakkah mereka tahu tamu pria di sini? Semuanya adalah pria berkualitas tinggi. Tepat sekali, wanita kampung. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan mereka? Itu khayalan belaka. Selamat datang, tamu wanita nomor 1. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke. Anda bisa langsung berbicara. Mikrofonnya sudah terpasang. Halo semuanya. Nama saya Suyue. Usia saya 50 tahun. Saya tinggal di Desa Datang. Saya dari pedesaan. Wang Jianjun tamu pria nomor 2. Boleh saya bertanya, bagaimana situasi keuangan Anda? Biasanya saya bertani di rumah, dan sesekali mengambil pekerjaan serabutan. Setiap bulan, penghasilan saya sekitar 1.000 yuan. Memang tidak banyak. Saya, Anda bekerja keras dan masih datang mencari pasangan. Apakah Anda terlalu banyak waktu luang? mohon semuanya harap tenang. Meskipun penghasilan Ibu Su tidak tinggi, beliau telah membesarkan beberapa anak. Pasti ada banyak cerita untuk dibagikan. Mari kita dengarkan pemikiran para tamu pria. Wanita tua, berapa banyak anak yang Anda miliki? Dan apa pekerjaan mereka? Saya punya 2 putri dan 1 putra. Mereka semua bekerja di kota. Bekerja, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menjadi bos. Jadi itu artinya, tidak ada satupun dari mereka yang kaya. Selama mereka aman dan sehat. Sebagai seorang ibu,
Saya tidak peduli apakah mereka kaya atau tidak. Suyo, sudah lama sekali. Semuanya, kalian mungkin belum tahu ini. Tapi dia ini teman sekolah lamaku. Dulu di sekolah, dia tidak punya bentuk tubuh yang bisa dibanggakan. Dan wajah yang biasa saja. Pembawa acara, kalau menurutku, bukankah tim produksi kita harus menaikkan persyaratan masuk? Dengan kondisi seperti dia, dia punya nyali untuk datang ke sini mencari pasangan. Usir dia dari sini sekarang juga. Acara ini lebih menarik. Ayo pergi. Jadi begitu rupanya. Dengan situasi Anda masih datang untuk mencari jodoh. Saya curiga Anda hanya mencari pria untuk dibawa pulang dan membantu Anda bertani. Dan semua omongan tentang selama anak-anak bahagia. Jujur saja, Anda sendiri tidak punya kemampuan. Jadi Anda mencari seseorang untuk diandalkan. Untuk membayar uang muka bagi putra Anda kan? Bukan begitu. Bukan itu yang saya pikirkan. Kamu wanita, tolong jangan terburu-buru membela diri. Hari ini di acara kita punya satu segmen penting lagi. Investigasi ke rumah tamu kita. Untuk mengungkap kondisi tempat tinggalnya yang sebenarnya. Menyelidiki rumah saya. Benar sekali. Reporter kami sudah berada di dekat rumah Anda. Silakan lihat layar besar. Cepat, ikuti perintah Tuan Muda. Dan sembunyikan semua barang ini. Ya. Juga, kursi mahal ini. Berikan sedikit debu lagi di atasnya. Ya. Tuan Muda berkata. Nyonya tua, hampir menyadari Ade yang tidak beres bulan lalu. Pengurus Li, di mana saya harus meletakkan ini? Letakkan saja ginseng berusia siabat itu. Di sana. Ingat, campurkan sedikit jahe lagi. Ya. Tuang dengan cepat, dan jangan sampai tumpah stage spoon. Juga, peti mutai ini. Sembunyikan untukku. Baik pengurus Li. The film was translated and narrated by M. Media. Pengurus Li, bagaimana dengan kunci-kunci ini? Apa maksudmu bagaimana dengan kunci itu? Tempat biasa. Masukkan semuanya ke dalam kotak itu. Ya. Pengurus Li, ada reporter di luar. Reporter? Reporter apa? Pasti ini. Tempat ini. Ini adalah investigasi mendadak di lokasi, yang diatur oleh acara perjodohan, dan disiarkan secara nasional. Nona muda dan tuan muda tidak menyebutkan hal ini kepadaku. Lupakan itu sekarang. Mari kita sembunyikan barang-barang ini, dan mundur dulu. Halo para penonton, kami sekarang akan mengajak Anda untuk melihat langsung lingkungan tempat tinggal tamu wanita kita yang sebenarnya. Saat ini kami berada di rumah Ibu Suyu. Saya akan mengajak semuanya untuk menjelajahi dan melihat sendiri. Suyo, kau tinggal di gubuk ini sejak kau masih sekolah. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dindingnya penuh jamur, dan kau masih belum pindah. Anda tidak pindah apartemen selama puluhan tahun. Anda tidak pindah apartemen selama puluhan tahun. Itu memang cukup langka. Sebenarnya anak-anak sudah lama ingin mengajak saya tinggal di kota, tapi saya terlalu terikat dengan pedesaan. Saya sudah terbiasa bertani dan memetik sayuran. Saya hanya sudah terbiasa. Dengan gaji mereka, apakah mereka sanggup membayar uang muka? Kemana mereka akan membawamu tinggal? Di bawah jembatan layang. Berhenti membuang waktu di sini. Cepat, dan beralihlah ke tamu berikutnya. Kamu bahkan belum memahami situasinya. Bagaimana bisa kamu begitu agresif? Ini tidak cocok. Jiang Shiyuan, kau baik-baik saja. Kau benar-benar membela wanita desa itu. Baiklah semuanya, kami sekarang terhubung dengan reporter kami di lokasi untuk menonton secara langsung dan mengungkap kebenarannya bersama-sama. Lihat betapa miskinnya dia. Kursi di depan pintu itu sudah mau hancur. Aku bahkan tidak akan mengambilnya untuk kayu bakar. Bukankah itu kebenarannya? Acara ini benar-benar tahu cara mencari sensasi. Mereka menjanjikan acara perjodohan kelas atas. Si Jiang suami Songmin. Tapi sebaliknya, mereka justru mengundang seorang wanita kampung. Kau lihatlah, dengan kondisi seperti itu, dia masih ingin mencari pasangan. Sudah kubilang jangan menonton acara seperti ini. Songmin profesor arkeologi. Televisi internet zaman sekarang, mereka akan menyiarkan apa saja demi trafik.
Kursi ini. Apa yang baru saja saya lihat? Jangan emosi dulu. Bicaralah dengan jelas. Sesuatu dengan kualitas seperti ini muncul di rumah petani biasa dan hanya ditinggalkan begitu saja di halaman. Tidak, aku harus menelepon Pak Tua Siang. Pak Tua Siang, di mana kau? Berhenti menggali. Kita telah membuat penemuan besar. Tinggalkan semua yang sedang kau kerjakan dan tonton siaran langsungnya sekarang. Reporter-reporter acara tersebut. Para pemirsa, kami sekarang berada di rumah Ibu Su Xiao Wan juru kamera. untuk merasakan lingkungan tempat tinggalnya yang sebenarnya. Para pemirsa, ini adalah rumah Ibu Suyu. Matikan musiknya. Ye Wanyi Presiden Kamar Dagang Longsen. Terlalu berisik. Dimengerti ketua. Asisten-asisten Ye Wanyi. Tapi rumah wanita ini benar-benar menyedihkan. Lihat keranjang jahe ini. Siapa yang makan ini? Bagus potong. Akhirnya istirahat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan direktur. Membuat kita datang ke tempat sampah ini. Untuk merekam sampah ini. Ini benar-benar membuang waktu. Tahan sebentar lagi. Ayo selesaikan dan pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini. Bahkan untuk 1 menit lagi. Oke, Anda istirahat di sini sebentar. Saya mau ke kamar kecil. Bau ini. Mengapa arak masak memiliki aroma kecap? Ini adalah mutai tahun 1982. Mereka benar-benar menggunakan mutai sebagai arak masak. Xiao Wang, kemarilah dan lihat ini. Lihat, 1 dus minuman mutai. Lihat kunci mobil ini, Mercedes-Benz Rolls-Royce. Dan sebuah Bugatti Veyron. Ini, Setelah peninjauan di lokasi, saya yakin Anda semua telah memiliki pemahaman awal tentang tamu kita. Anda memiliki pemahaman awal. Sekarang bisakah para pria membuat pilihan Anda? Tetap nyalakan lampu Anda atau matikan. tuan-tuan, kami tidak datang ke sini untuk puas dengan yang kurang. Baru bulan lalu, tetanggaku seorang duda berusia 50-an. Seorang pria yang sudah punya anak, menikahi wanita kaya berusia 30 tahun. Dia menghabiskan 3 juta untuk rumah pernikahan. Dan baru-baru ini, ku dengar bahwa istri barunya sedang hamil. Jadi, kita harus memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Untuk wanita yang bahkan tidak cantik. Sekali lihat saja, itu membuatku mual. Aku mematikan lampuku. Satu hal bahwa dia tidak kaya, tapi dia juga buruk rupa. Dia itu merusak pemandangan. Saya juga akan mematikan milik saya. Ada setidaknya 80 atau 100 wanita kelas atas yang mengejar saya. Orang seperti kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saya. Matikan lampu. Matikan lampunya. Maaf Ibu Su, semua lampu sudah dimatikan. Anda harus meninggalkan panggung sekarang. Seandainya saya tahu acara perjodohan ini memiliki begitu banyak persyaratan, saya tidak akan datang. Saya minta maaf. Tunggu. Aku akan menyalakan lampu untukmu. Jiang Shuyuan, apakah kau mencoba untuk bersikap kontrarian hanya untuk mendapatkan popularitas di internet? Penampilanmu cukup lumayan. Tapi aku tidak pernah menyangka kau begitu penuh perhitungan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya melihat sesuatu padanya, yang kalian semua gagal melihatnya. Keuntungan. Katakan padaku, dia hanyalah wanita desa. Apa yang mungkin bisa dia tawarkan? Kalian lihat. Seorang wanita desa. Seseorang dari keluarga miskin. Tapi yang saya lihat adalah seorang ibu yang membesarkan 3 anak, seorang diri. Dia wanita yang hemat. Pekerja keras dan cakap. Dia menjaga rumahnya yang sederhana. Dengan sangat rapi. Dia menggunakan cara yang paling sederhana. Untuk melindungi semua orang di keluarganya.
ketulusan dan ketangguhannya layak mendapatkan penghormatan kita. Itulah sebabnya saya tetap memilihnya. Bapak Jing Jiwan, Anda satu-satunya yang tersisa, yang tetap menyalakan lampu untuk Ibu Suyo. Apakah Anda memilih untuk berpegangan tangan sekarang? Atau apakah Anda ingin terus mengenal satu sama lain lebih jauh? Mari kita lanjutkan. Saya ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Jiang Shiyuan, kurasa kau sudah benar-benar kelaparan. Bagaimana kau bisa tahan dengan sisa-sisa seperti itu? Tepat sekali, tidak peduli bagaimana kamu melihat gubuk itu tetap saja hanya sebuah gubuk. Apa kamu benar-benar berpikir kamu akan menemukan emas antik di sana? Jiang Shiyuan, biar ku beritahu. Soal penampilan dan uang, kamu harus memilih setidaknya salah satu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Aku ingin kalian berdua pergi dari sini. Lakukan saja apa yang kamu mau. Berhenti membuang waktu semua orang di sini. Menggemaskan. Kelompok tamu pria ini, mereka benar-benar bodoh. Dunia tua, kenapa kau begitu merah hari ini? Apa kalian tahu kursi rusak? Yang mereka bicarakan itu sebenarnya apa? Saya tidak tahu. Itu adalah kursi lipat Huang Huali dari dinasti Ming dengan motif naga ukir. Sangat sedikit yang tersisa di dunia ini. Apa yang terbaik dari 4 kayu berharga yang agung? Huan Wali. Tepat sekali. Kursi ini, bagian dari satu set lengkap yang terdiri dari 4 buah. Dengan sandaran punggung ukir 3 bagian, dan motif naga yang rumit, adalah harta karun nasional. Nilai pasarnya sangat fantastis. Ini hanyalah kursi dari rumah tangga petani biasa. Apakah Anda salah mengidentifikasinya? Saya baru saja berbicara dengan Pak Tua Siang melalui telepon, khusus untuk memverifikasi hal ini. Setelah mencocokkan informasi berkali-kali, kami menyimpulkan, kursi ini tidak diragukan lagi asli. Ini jauh melampaui kategori barang antik biasa. The film was Ini adalah translated barang and antik, narrated kelas by atas yang sangat Media. berharga. Coba pikirkan. Harta karun yang tak ternilai seperti itu, dan dia memperlakukannya seperti kursi biasa. Dibiarkan begitu saja di halaman. Identitas dan status pemiliknya ini pasti sangat dalam dan tak terduga. Dan membayangkan orang-orang bodoh ini memandang rendah dirinya. Bukankah itu lelucon terbesar dari semuanya? Cepat. Pesan saya. Penerbangan paling awal. Saya harus segera sampai ke acara itu. Untuk memberikan penghormatan kepada master yang hidup menyendiri ini. Ini sama sekali bukan jahe. Ini jelas ginseng liar berusia sahabat dari Shaneng Jie. Setiap akarnya bernilai 1 juta. 1 juta per akar. Ketua, apakah Anda yakin tidak salah? Saya sudah berkecimpung dalam bisnis tanaman obat selama puluhan tahun. Saya tidak akan pernah salah menilai hal seperti ini. Ginseng liar dengan kualitas seperti ini adalah sesuatu yang sulit saya temukan. Bahkan dalam mimpi terliar saya, tuan ini hanya meletakkannya begitu saja di keranjang, tercampur dengan jahat. Latar belakang orang ini benar-benar tak terduga. Orang-orang tua bodoh di panggung ini benar-benar buta akan kagungan. Putar balik mobil dan segera kembali ke lokasi syuting. Saya akan secara pribadi memberikan penghormatan kepada individu mulia ini. Shen Guodong, jaga ucapanmu. Shen Guodong, kamu boleh menghina saya dan saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Bapak Jiang, apa salahnya dia? Sampai pantas menerima hinaan seperti itu dari Anda. Kalian bahkan belum berjalan pergi bergandengan tangan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Baik, jika kau ingin membelanya, ayo kita bertaruh. Jika kau punya satu saja barang di rumahmu yang bernilai lebih dari 50.000, aku Shen Guodong akan berlutut di sini dan meminta maaf. Tapi jika kau kalah, maka kau harus berlutut dan mengelap. Sepatuku, apakah kau berani bertaruh? Tidakkah menurut Anda sikap Anda sudah keterlaluan? Sudah cukup. Tidak ada salahnya menjadi miskin. Hal yang paling menyedihkan dari semuanya adalah tidak tahu diri. Kau hanya mencoba menempel pada kami. Dari keluarga terpandang dan terhormat bukan? Mimpi saja. Jika kau tidak mau bertaruh, dan kau tidak mau pergi, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Seseorang, seret wanita desa ini, keluar dari sini. Semuanya tetap tenang. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Kalian bertindak seperti preman yang tidak tahu hukum. Jiang Shiyuan, jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku bersumpah akan mematahkan kakimu dan membuangmu bersama dengannya. Bapak Jing berhenti bicara. Mereka mengincar saya. Saya tidak ingin menyeret Anda ke dalam masalah ini. Ini sama sekali bukan salahmu. Mengapa kamu harus menanggung perlakuan buruk mereka? Ini
Saya tidak bisa hanya diam dan menonton. Jiang Shuyuan. Aku sudah lama mengincarmu. Seseorang, seret dia keluar dari sini. Pemirsa, kami salah. Benar-benar salah. Ibu Suyo, sama sekali bukan wanita desa biasa. Identitas aslinya benar-benar mengejutkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia berpakaian sangat sederhana. Bagaimana mungkin dia memiliki barang-barang berharga seperti itu di rumah? Ibu Su, mutai ini. Sejujurnya saya tidak yakin. Putra, saya membelikannya untuk saya gunakan sebagai arak masak. Katanya itu memberikan aroma khusus saat menumis. Menggunakan mutai tahun 1982 sebagai arak masak. Keluarga super kaya macam apa yang mungkin melakukan hal seperti itu? Dan bagaimana dengan kunci mobil ini? Putri saya meminta satu kotak beberapa hari yang lalu untuk menaruh beberapa barang. Saya sedang sibuk bertani saat itu, dan saya benar-benar lupa setelahnya. Siapa orang waras yang menyimpan barang dengan melempar tumpukan kunci mobil mewah ke dalam kotak? Aku mengerti sekarang. Ibu Su, Anda bermain tarik ulur bukan? Anda sebenarnya orang kaya yang tertutup bukan? Tidak. Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Dengan begitu banyak bukti tepat di depan kita. Anda sejauh ini adalah tamu paling kaya yang pernah kami miliki di acara ini. Habislah sudah. Saya benar-benar salah menilai situasinya. Kesempatan sekali seumur hidup ini hancur oleh tangan saya sendiri. Cepat, nyalakan kembali lampu saya. Saya ingin bergandengan tangan dengan Ibu Su. Semuanya tenanglah. Apa kau benar-benar yakin bahwa barang-barang ini bukan barang palsu? Apel, Pak Shen, apakah Anda punya dasar untuk mengatakan itu? apa perlu alasan untuk itu? Mari kita kesampingkan dulu pembahasan itu. Dia jelas tidak mampu membeli barang-barang mewah ini. Katakanlah, mutai tiruan itu. Pasti harganya setidaknya 8 atau 10 ribu. Dan lihat kunci mobil itu. Bukankah itu hanya korek api 99 yuan yang dijual online? Hanya kalian semua yang bisa tertipu oleh penipuan menyedihkan seperti ini. Tepat sekali. Siapa orang waras yang akan menggunakan mutai kelas atas sebagai arak masak? Sudah jelas. Ini semua hanya trik untuk mencari perhatian. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur di permukaan. Tapi dia busuk sampai ke akarnya. Sungguh tempat terpencil seperti ini melahirkan orang-orang yang merepotkan. Saya tidak pernah mengatakan itu adalah mutai. Kalian semua mengarangnya sendiri. Kau masih berani membantah? Apa kau tahu bahwa memperdagangkan minuman keras palsu adalah tindakan kriminal? Reporter di lokasi, kalian bongkar penipuan ini sekarang juga. Halo Direktur, saya bisa menjamin mutai itu benar-benar asli. Dan terlebih lagi, kunci mobil itu jelas bukan pemantik api. Apel, maksudmu kamu tidak tahu sama sekali dan tetap mengundang tamu ke lokasi syuting? Kamu Para penonton yang budiman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan baru-baru ini mengenai keaslian mutai dan kunci mobil itu. Tim produksi kami saat ini sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya. Mohon tunggu pengumuman resmi dari tim produksi. oke, Cot. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Membiarkan kursi kayu mawar bermotif naga tergeletak begitu saja di halaman. Bagaimana mungkin memalsukan minuman keras dan mobil mewah? Guru, mobil sudah siap. Namun, apa sebenarnya barang antik tingkat atas yang kamu sebutkan itu? Lihat saja ini, dan Anda akan mengerti. Siaran langsung. Apa yang mungkin ada di sana yang membuatmu begitu khawatir? Pola naga hitam. Ini. Ini adalah jubah bermotif naga hitam. Apa yang baru saja kamu katakan? Jubah bermotif naga hitam. Apakah kamu yakin? Katakan sekali lagi. Guru, saya telah mempelajari jubah bermotif naga hitam itu selama lebih dari 10 tahun. Setiap pola benang emas di atasnya, saya hafal di luar kepala. Ini adalah peninggalan dari era Kaisar pertama Daxia. Ini adalah artefak tingkat harta nasional. Namun bagaimana bisa muncul di siaran langsung? Hanya dua barang yang diambil secara acak, dan keduanya adalah relik kelas atas. Latar belakang orang ini pasti benar-benar tak terduga. Cepat, kita harus sampai di lokasi. Segera. Ya, Guru. Katakanlah, mutai tiruan itu pasti harganya 8 atau 10 ribu. Mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh yang buta. Tidak mengenali ginseng liar berusia sabat adalah satu hal. Tapi bahkan tidak bisa membedakan minuman keras asli dan palsu. Dalam 10 menit, kita harus tiba di lokasi acara.
Saya akan secara pribadi merobek mulut kotor orang-orang tua bangka itu. Apa kau melihat itu, reporter? Sekarang sudah dikonfirmasi. Semua barang ini benar-benar palsu. Kau akhirnya menunjukkan warna aslimu. Penjaga, tahan dia untukku. Penipuan. Penipuan. Semuanya mohon tetap tenang. Setelah berkonsultasi dengan tim produksi, kami telah memutuskan hari ini untuk menambahkan segmen baru. Kami akan pergi ke rumah tamu untuk melakukan verifikasi di tempat. Pergi ke rumah saya. Saat pertama kali saya datang ke sini untuk mengikuti acara ini, tidak ada yang bicara soal mengunjungi rumah saya. Ibu Su, kontrak dengan jelas menyatakan bahwa tim produksi memiliki hak untuk mengatur kunjungan ke rumah. Anda tidak punya hak untuk menolak. Apel, takut sekarang. Apakah karena kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Aku bersikeras untuk pergi. Aku akan membiarkan seluruh negeri melihat bagaimana kau berakhir dalam kehinaan. Baiklah, Suye telah menjalani seluruh hidup saya dengan integritas. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Karena Anda bersikeras untuk pergi, saya akan mengantar Anda ke sana supaya Anda bisa melihatnya sendiri. Siaran langsung telah mencapai 1 juta penonton. Semuanya, jaga ritmenya tetap stabil. Manfaatkan lonjakan lalu lintas ini. Direktur. Tapi barang-barang di rumahnya itu, semuanya tampak asli. Lalu kenapa kalau itu asli? Jika kita katakan itu palsu, maka itu palsu. Ingat, peringkat adalah satu-satunya hal yang penting. Segala hal lainnya adalah omong kosong. Hadirin sekalian, kita akan segera mengungkap The film was kebenaran tentang translated Ibu Suyo. and narrated by M Media. Sekumpulan orang bodoh yang buta dan sombong, berani tidak menghormati Ibu Su. Anda hanya mencari masalah. Nyonya, kami saat ini sedang menyiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Segera pergi dari sini. Kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa yang berdiri di hadapanmu? Dia terlihat sangat familiar. Bukankah kita pernah melihatnya di berita keuangan? Saya ingat sekarang, dia adalah ketua perkumpulan Ye Wanyi dari Kamar Dagang Longcheng. Di dunia keuangan, dia adalah Ratu Sentuhan Midas. Bagaimana mungkin seseorang dengan statusnya bisa berada di sini? Anda. Apakah Anda benar-benar Direktur Ye? Cukup bicaranya. Di mana Ibu Su sekarang? Maksudmu, Ibu Su sedang? Direktur, ini gawat. Tepat saat kami bergegas ke sini, tim produksi sudah membawa Ibu Su ke kediaman keluarga lama dengan dalih ingin mengeksposnya di tempat. Apa katamu? Aku peringatkan kalian, jika Ibu Su menderita sedikit saja ketidakadilan, acara kalian akan selamanya dihentikan. Hari ini, siapapun yang ikut serta melecehkan Ibu Su akan masuk daftar hitam dari seluruh industri. Tidak akan ada ampun. Daftar hitam. Daftar hitam. Salam. Saya Kepala Asosiasi Barang Antik Longcheng, milik Changsheng Group, ahli penilai utama Xiang Ping. Dan ini, mentor saya. Universitas Longhai, Arkeologi, Akademisi Utama, Profesor Song Min. Asosiasi Barang Antik, Akademisi. Saya kenal Akademisi Song. Dia adalah salah satu dari 4 profesor arkeologi tingkat harta nasional di negara ini. Itu adalah orang dengan status akademisi. Muridnya, yang dipekerjakan oleh Asosiasi Barang Antik Jiangcheng dan Changxing Group, pasti seseorang yang luar biasa. Nona muda halo, bolehkah saya bertanya di mana Ibu Suyu berada? Mentor saya dan saya memiliki urusan yang ingin kami konsultasikan dengannya. Ya ampun, kenapa ada orang lain yang mencari Suyu? Siapa sebenarnya Suyu ini? Pertama para taipan bisnis yang memperlakukannya dengan penuh hormat. Dan sekarang bahkan seorang akademisi ingin berkonsultasi dengannya. Mentor lihat cepat. Apakah tempat ini layak untuk manusia? Bau apek. Kain lap ini. Sampah macam apa ini? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar? Apakah ini hasil dari pemanjaan tim produksimu? Kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensi karena menghina Ibu Su. Jika
salah satu harta di rumahnya rusak. Kamu akan membusuk di penjara. Kalian hanyalah sekumpulan rusak bangsa dan orang-orang tanpa prinsip. Jika salah satu dari harta karun nasional ini mengalami kerusakan sedikit saja, kalian akan menjadi pendosa abadi bangsa kita. Direktur, cepat kembali. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Acara kita akan masuk daftar hitam. Semuanya silakan lihat-lihat. Apakah tempat ini layak untuk manusia? Baunya seperti jamur. Villa yang dibelikan putri saya untuk saya memiliki kamar mandi yang lebih mewah dari ini, bukan? Lihat, apa itu? Saya bahkan tidak akan memberikan itu untuk anjing saya. Silakan minum tehnya. Terima kasih. Teman lama silakan minum tehnya. Saya minta maaf. Hati-hati, ini adalah sepatu kulit. Merek krokodil edisi terbatas global milikku. Kau merusaknya. Kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau menjual dirimu sendiri. Saya tidak bermaksud. Jelas kamu sendiri yang merusaknya. Berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Bahkan jika aku memukulinya sampai mati hari ini, itu adalah apa yang pantas dia dapatkan. Kamu. Ini sedang disiarkan langsung. Saya tidak sedang berdebat denganmu. Cepatlah. Dan minta maaf kepada Ibu Su. Baiklah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah permintaan maafku. Ini dibelikan untuk saya oleh putri saya. Lalu kenapa? Apa kau pikir? Aku harus peduli dengan suasana hati putrimu hanya karena sebuah cangkir pecah. Dia pikir dia siapa? Akhirnya rapat selesai. Xiaoli, pergi dan cari tahu bagaimana acara perjodohan ibu saya berjalan. Pak Lu, acara itu sudah mencapai puncak daftar tren. Nomor 1 di daftar trending. Sepertinya The ibu saya film was cukup populer. translated Kau. and narrated by M Media. Sebaiknya kau lihat sendiri. Beraninya mereka menghina ibu saya. Mereka mencari mati. Tamu-tamu sombong itu sudah sampai di kediaman keluarga Su yang lama. Lihat, Mereka tidak hanya menghina ibu saya dengan segala cara, tapi mereka bahkan pergi ke rumah saya untuk membuat kekacauan. Siapkan mobilnya. Kita akan pergi ke kediaman keluarga Su yang lama sekarang. Saya akan membuat mereka membayar ribuan kali. baik Pak. Tidakkah Anda bertindak terlalu jauh? Ini adalah hadiah khusus untuk saya dari putri saya. Itu hanya cangkir pecah. Berapa harganya, Sir? Apakah benar-benar layak diributkan seperti ini? Tepat sekali. Lagi pula, di tempat terkutuk ini, siapa yang tahu apakah airmu bersih? Saya yakin air di tempat pembuangan sampah lebih bersih daripada kamu. Saya membawa air pegas ini turun dari gunung setiap hari. Bagaimana mungkin ini tidak bersih? Dan bagaimana dengan Anda? Bukankah leluhur Anda juga petani? Mengapa Anda selalu memandang rendah petani setiap ada kesempatan? Diam. Jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu. Pertama kau menyajikan teh, lalu kau membawakan kami air. Kau hanya mencoba mengalihkan perhatian kami, agar produk palsu ini bisa lolos. Sudah kubilang itu tidak akan berhasil. Semuanya yang menonton siaran langsung, lihatlah baik-baik. Hari ini aku akan membebaskan rakyat dari ancaman ini, dan menghancurkan setiap botol minuman keras palsu ini sampai habis. Anda menerobos masuk rumah saya, mengacak-acak barang saya, dan menghina keluarga saya. Apa bedanya Anda dengan bandit? Kau menjual barang palsu dan masih punya nyali untuk membantah. Aku menjalankan keadilan atas nama surga. Anda tidak punya bukti. Apa yang membuat Anda bisa menuduh saya memasukkan barang? Dan kenapa begitu? Karena kau hanyalah seorang petani dari desa pegunungan terpencil. Karena anak-anakmu berada di strata terbawah masyarakat. Seluruh keluargamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup. Kru produksi panggil polisi. Tangkap pedagang barang palsu ini segera. Pastikan dia mendapatkan hukuman maksimal. Siapa sebenarnya yang ingin kau hukum? Ibu Su,
Akhirnya aku menemukanmu. Dan Anda ini, siapa? Bagaimana botol-botol Motei 1982 premium ini bisa pecah? Ibu Su, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kau pikir kau siapa? Tidak ada yang memintamu untuk bicara. Kau adalah orang yang di acara itu menindas Ibu Su. Apakah kau penjahatnya? Satu peti minuman keras ini, kau juga yang menghancurkannya, bukan? Kaulah penjahat yang sebenarnya di sini. Seluruh keluargamu juga. Terus kenapa kalau aku menghancurkannya itu aku? Hanya beberapa botol minuman keras palsu. Aku menghancurkannya, jadi biarlah. Aku mengerti sekarang. Kau mencoba memeras uang dariku. Ambil ini. Hanya karena kau orang jujur dari desa pegunungan terpencil, dan anak-anakmu adalah orang-orang baik di strata terbawah tangga sosial. Kau tidak akan menghasilkan sebanyak ini. Bahkan jika kau bekerja selama 10 masa kehidupan. Kau penjahat. Beraninya kau memukulku. Aku akan memukulmu, kau penjahat buta dan bodoh. Apa kau tahu berapa harga satu peti minuman ini? 2 juta. Uang yang baru saja kau lempar ke tanah, bahkan tidak cukup untuk menutupi harga satu botol saja. Apel. 2 juta? Ginseng liar berusia sabat. Setiap akarnya adalah harta karun medis, tingkat atas yang langka dan tak tergantikan. Dan sekarang, terendam minuman keras. Khasiat obatnya sudah hancur total. Ginseng liar berusia seabad. Setiap akarnya bernilai 1 juta sendirian. Apel. Bagaimana itu mungkin? Dan ini adalah porselen Saledang Tungku resmi dinasti Ming. Dengan satu set seperti ini, memecahkan satu bagian saja, merusak nilai seluruh set. Luar biasa. Kamu menghancurkan minuman keras kelas atas, merusak ginseng yang berharga, dan menghancurkan porselen tulang. Jika digabungkan, bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri, itu tidak akan cukup untuk membayar kerusakan. Saya bahkan tidak menyentuh barang-barang itu. Betul sekali. Saya juga tidak terlibat. Apa maksud kalian berdua dengan itu? Kalian tidak benar-benar percaya. Omong kosong. Si sok suci ini kan. Shen Guodong. Persahabatan kita belum sampai di titik itu. Masalah yang kamu buat kamu tanggung sendiri. Kalian berdua idiot yang tidak punya otak. Tidak bisakah kalian melihat bahwa dia adalah aktris yang disewa olehnya? Apel. Seorang aktris. Jangan pikir kau bisa menakutiku. Dengan akting seramu. Suyul. Dari mana kamu merekrut pemeran yang begitu meyakinkan? Kau hampir menipu seluruh penonton nasional. Nyonya, ini disiarkan langsung ke seluruh negeri. Bolehkah saya bertanya, siapa sebenarnya Anda? Nyonya, saya tahu niat Anda baik. Tapi, ini hanyalah kebutuhan sehari-hari yang diberikan anak saya. Total harganya hanya sekitar 1.000 yuan. Ini benar-benar bukan harta karun apapun. Apa maksud Ibu Su dengan itu? Mungkinkah dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya? Ibu Su, apakah Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda? Tidak apa-apa. Saya di sini. Saya akan membantumu, memberi mereka pelajaran. Apa? Identitas apa? Saya tidak punya identitas apapun. Saya mengerti semuanya sekarang. Lihat. Mereka merasa bersalah. Bukan hanya kau membantu wanita jujur ini melakukan sumpah palsu, tapi kau juga punya keberanian untuk memukulku. Urusan ini, aku belum selesai denganmu. Saya Yuanye. Bisa menamparmu 2 kali lagi, tepat di sini di Longcheng. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, kalian semua tidak akan bisa hidup tenang. Ye Wanyi. Presiden Ye Wanyi dari kamar dagang Longcheng. Apel. Orang penting seperti dia benar-benar datang untuk menemui Suyul. Sepertinya orang-orang di sini tidak semuanya buta. Saya dengar Presiden Ye memiliki kekayaan miliaran dan merupakan pemimpin sejati dari dunia bisnis Longcheng. Miliaran. Suyui, bagaimana mungkin kamu mengenal orang hebat seperti itu? Omong kosong. Direktur Yi memiliki status yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan orang jujur seperti kalian? Kau bicara ngawur tanpa berpikir. Nyonya ini, saya harus mengingatkanmu sekali lagi. Ini disiarkan langsung ke seluruh negeri. Memasukkan ini akan berakibat hukum. Saya tidak. Saudara Chef, obrolan siaran langsung memiliki komentar dari anggota terverifikasi kamar dagang Longcheng. Dia benar-benar Presiden Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah kalian semua hari ini berani menindas Ibu Su. Itu adalah pelanggaran berat. Suyui, apakah ada sesuatu yang benar-benar kamu sembunyikan dari kami? Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Dilindungi secara membabi buta oleh ketua kamar dagang. Siapa sebenarnya wanita ini?
wanita desa di permukaan, tapi sosok yang sangat berpengaruh dalam kenyataan. Menunggu identitasnya terungkap untuk sebuah tamparan keras di wajah. Tante, apakah Tante butuh menantu perempuan? Saya bersedia. Penonton siaran langsung kita sudah melampaui 5 juta. Angkanya masih terus naik. Kita memuncaki tangga popularitas. Bahkan jika kau adalah direktur kamar dagang Longcheng, lalu kenapa? Apa kau tahu cara menilai minuman keras atau mobil? Atau mengenali barang antik? Kau bukan seorang ahli. Atas dasar apa kau di sini menyebut barang-barang ini palsu? Aku tidak percaya. Saya bisa membuktikan bahwa semua yang dikatakannya adalah kebenaran mutlak. Dan siapa kalian semua? Halo Ibu Su. Akhirnya saya menemukan Anda. Anda mencari saya. Ya, saya melihat di siaran langsung bahwa Anda memiliki 2 harta karun kelas dunia. Jadi saya bergegas ke sini semalaman dari Longhai. Harta karun langka. Apakah yang Anda maksud ini? Mengapa ada orang lain yang datang mencarinya? Mungkinkah benda ini benar-benar harta karun? Omong kosong. Nyonya, berhenti mencoba menakuti semua orang dengan bicaramu yang berlebihan. Ibu Su, meskipun cangkir teh ini memang berharga. Bukan ini yang saya maksud. Yang ini. Hati-hati. Sungguh peninggalan yang tak ternilai. Lihat saja ini, kualitasnya, pengerjaannya. Ini adalah mahakarya sepanjang masa. Cukup. Apa kalian berdua sedang bersandiwara di sini? Bagaimana mungkin barang rongsokan ini bisa menjadi harta karun? Nyonya, sepertinya kau sudah kehilangan akal di usia tuamu. Suyul, kau membawa Direktur Ye dan orang gila ini ke sini untuk melakukan sandiwara kecil ini. Aku ingin melihat cerita macam apa yang sedang kau karang. Kau pikir kau bisa mengubah sampah ini menjadi emas hanya dengan beberapa kata dan menipuku untuk mendapatkan uangku? Jangan bermimpi. Kurang ajar. Ini adalah kepala akademisi dari Departemen Arkeologi Universitas Longhai, Profesor Song Min. Akademisi. Di hadapan Ibu Su, status saya yang rendah ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Lelucon internasional macam apa ini? Seorang akademisi tidak akan pernah datang ke kota terpencil seperti ini. Saya membuka siaran langsung saya sekarang untuk membiarkan pemirsa membongkar trik kecilmu. Saya pernah melihat akademisi Song di acara barang antik CCTV. Dia adalah ahli harta karun tingkat nasional. Saya mahasiswa di Universitas Longhai. Ini benar-benar dekan kami. Seorang raksasa di dunia akademis. Bahkan seorang akademisi begitu hormat padanya. Siapa sebenarnya Suyul ini? Suyui, bahkan seorang akademisi ada di sini. Mengapa kamu terus mengatakan tidak kenal? Saya benar-benar tidak tahu. Mungkinkah identitas asli saya terbongkar? Ibu Su, tolong jangan terlalu rendah hati. Kemampuan Anda jelas terlihat oleh semua orang. Akademisi Sang Ibu Su tidak ingin mengungkap identitasnya untuk saat ini. Apakah kalian semua tahu sejarah kursi ini? Trik sulap lainnya. Bukankah itu hanya kursi rusak? Kursi rusak. Ini adalah kayu Huanghuali. Kursi lipat bermotif naga. Salah satu dari set yang terdiri dari 4 buah. Tak ternilai dan satu-satunya di dunia. Apel. Huanghuali. Sekarang, apakah kalian masih menyebut ini kursi rusak? Ini adalah jubah naga peninggalan dari zaman Qin di Daxia kami. Harta karun yang jarang terlihat dalam 1 milenium. Kalian begitu saja membuangnya. Membiarkan orang menginjak-injaknya. Apakah saya salah dengar? Jubah naga dan kursi naga. Ini, bagaimana ini mungkin? Akademisi Song, apakah Anda mengatakan semua ini benar? Saya pertaruhkan 40 tahun karir saya untuk ini. Ibu Su, 2 barang milik Anda ini adalah harta nasional. Apakah semua ini milik tamu kita? Mungkinkah dia benar-benar seorang kolektor papan atas yang tersembunyi? Tamatlah Sudal. Jika dia benar-benar seseorang yang berstatus tinggi, dan kita telah menyinggungnya hari ini, bukankah kita akan tamat? Saya akan menyelesaikan perhitungan denganmu nanti. Ibu Su, 2 barang milik Anda ini sangat penting bagi Institut Penelitian Daxia kami. Jika Anda bersedia melepaskannya, sebutkan harga Anda. Benar Ibu Su, kami bersedia menyetujui syarat apapun. Meskipun kata-kata saya tidak terlalu berpengaruh, saya juga bersedia melayani Anda. Begitu ini meledak, rahasia yang saya simpan selama bertahun-tahun akan. Saya minta maaf, tapi barang-barang ini adalah hadiah dari anak-anak saya. Saya tidak akan pernah menjualnya. Kurasa aku mengerti sekarang. Apa maksudmu? Identitas kalian mungkin asli. Dan barang-barangnya mungkin juga asli. Kenapa dia tidak menjualnya saja? Karena barang-barang ini hanya dicuri olehnya. Dicuri. Tepat sekali. Aku merasa aneh sejak awal. Antara kegagapannya dan penyangkalannya. Jika nilai harta karun ini adalah sah, mengapa harus menyembunyikan semuanya? Tepat sekali. Selama siaran langsung, dia tidak menyebutkan satu kata pun tentang barang-barang itu. Orang normal yang memperoleh harta karun seperti itu pasti hanya akan memajannya di atas alas.
Siapa yang akan melemparkannya begitu saja seperti sampah? Jelas dia memiliki hati nurani yang bersalah. Kata-kata yang bagus. Semuanya masuk akal sekarang. Dia hanyalah seorang pencuri yang tidak tahu malu. Anda bicara omong kosong. Barang-barang ini semua adalah hadiah dari anak-anak saya. Barang-barang ini sama sekali bukan hasil curian. Masih berani membantah. Gunakan otakmu saat kau berbohong. Kau terus mengatakan itu adalah hadiah dari anak-anakmu. Mungkinkah anak-anakmu adalah orang terkaya di dunia? Kamu sendiri yang mengatakannya di acara itu. Anak-anakmu hanyalah pekerja kantoran biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli barang antik ini? Lelucon yang sangat besar. Ibu Su mereka memfitnah Anda seperti ini. Berapa lama lagi Anda akan terus menyembunyikan kebenaran? Benar Ibu Su, katakan saja yang sebenarnya. Beri bajingan-bajingan ini tamparan di wajah yang tidak akan mereka lupakan. Suyui, kita harus tetap pada pendirian kita. Demi anak-anak, kita harus membuktikannya. Baiklah, saya akan menelpon. Anak-anak saya sekarang juga. Menyingkir. Kamu, Tertangkap basah. Apa gunanya menelepon sekarang? Aku akan menyeretnya ke kantor polisi sekarang juga. Penjarakan ibuku. Kamu benar-benar berani. anak laki-laki. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi bukankah kamu sedang bekerja? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Mereka bertingkah seperti pemilik tempat ini. Jika saya tidak kembali, mereka benar-benar akan bertindak liar. Kau bajingan kecil. Bahasa macam apa itu? Apa maksudmu dengan berulah? Ibumu mencuri begitu banyak barang antik. Dia pantas menghadapi konsekuensinya. Mencuri barang antik. Barang antik apa? Masih berakting. Bahkan akademisi sudah memverifikasinya. Singgasana naga dan jubah kekaisaran itu adalah harta yang tak ternilai. Jika itu tidak dicuri, bagaimana mungkin benda itu berakhir di tempat sampah sepertimu? Nah, dari mana semua barang ini berasal? Kita harus meluruskan masalah ini. Ibu, jangan khawatir. Keluarga kita tidak punya yang perlu disembunyikan. Barang-barang ini dibeli oleh saudara perempuan saya dan saya untuk menghormati ibu. Kamu yang membelinya. Kau berbohong habis-habis Aeng, seorang pekerja upahan yang bahkan tidak mampu membeli rumah. Mencoba bermain sebagai kolektor barang antik. Ketika mereka yang di atas korup mereka, yang di bawah akan mengikuti. Semuanya kalian katakan padaku. Bukankah begitu? Ketika mereka yang di atas korup mereka, yang di bawah akan mengikuti. Apalagi? Minta maaf kepada ibu saya sekarang juga. Jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Kau berani memukulku. Dan bagaimana jika saya melakukannya? Saya akan mengatakannya The sekali film was lagi. translated Minta maaf. and narrated Minta by maaf. M. Media. Dalam mimpimu, kami adalah tamu istimewa di acara ini. Minta maaf kepada wanita desa seperti ibumu. Apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Jadi begitu rupanya. Saya berharap acara ini bisa membantu ibu saya menemukan pendamping yang baik. Sekarang tampaknya, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sampingnya. Anda pasti Tuan Jian. Terima kasih telah membela ibu saya di acara itu. Ini adalah tanda kecil apresiasi saya. Tolong terimalah. Ini terlalu berharga. Jika Anda dan EBU saya ditakdirkan bersama, maka anggap ini sebagai hadiah pernikahan lebih awal. Sebuah Patek Philip Custom, putra Ibu Su ini. Apakah kamu yakin? Dia hanya buruh biasa. Ini jelas mencurigakan. Karena telah menindas ibu saya dan merusak barang-barang kami, kalian tidak hanya akan berlutut untuk meminta maaf. Kalian akan membayar untuk setiap bagian darinya. Semua rongsokan ini rusak oleh ibumu sendiri. Biar ku beritahu. Putriku adalah direktur di Feilong Group. Aku akan menyuruhnya datang ke sini sekarang juga dan mengekspos kalian semua. Kalian punya 5 menit. Setelah 5 menit, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian. Shenling Putri Shin Gudo. Keributan apa ini? Siapa yang membuat masalah di sini? Putriku, kau akhirnya datang. Mereka bekerja sama untuk menindasku. Terutama anak ini. Siapa itu yang begitu ingin mati? Wanita kampung inilah yang menindasku. Dia bahkan menyeret anaknya untuk membantu. Mereka bahkan mencoba memaksaku berlutut dan meminta maaf. Baiklah kalau begitu, kamu jelas tidak tahu cara mengeja masalah kan? Apakah kamu tahu siapa saya? Dengar baik-baik, putriku adalah seorang direktur departemen di Feilong Group. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kalian bukan siapa-siapa. Bukan orang yang bisa kalian lawan. Seorang direktur departemen di Feilong Group. Benar, saya adalah orang kepercayaan yang ditunjuk langsung oleh ketua. Kamu telah menyinggung saya, yang sama artinya dengan menyinggung Feilong Group. Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya? Feilong Group itu adalah konglomerat keuangan teratas dari 8 provinsi. Putrimu sebenarnya adalah orang kepercayaan ketua. Tentu saja. Siapa sangka dia putriku? Kak Shen, kamu tidak boleh membiarkan putrimu melepaskan mereka begitu saja. Saya mungkin presiden kamar dagang Longcheng, tapi di depan raksasa, seperti Feilong Group. Saya bahkan tidak ada apa-apanya. Guru Feilong Group terlalu kuat. Tidak bijak untuk memprovokasi mereka secara langsung. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kamu yang membuat ayah saya
Berlutut dan meminta maaf tadi. Sekarang saya beri waktu 2 menit untuk berlutut dan meminta maaf kepada ayah saya. Lalu tampar dirimu sendiri 10 kali. 10 tamparan saja tidak akan cukup. Jadikan setidaknya 100. Mohon maaf kepada semua orang di sini. Putra saya masih muda dan bertindak terlalu gegabah. Tolong jangan masukkan ke dalam hati perbuatan orang yang picik seperti dia. Ibu, jangan memohon pada mereka. Nah, ibu tahu niatmu baik. Tapi, Feilong Group adalah perusahaan terbesar di seluruh provinsi selatan. Bahkan Presiden Ye tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Apalagi, keluarga petani seperti kita. Ibu, jangan khawatir dengan masalah sepele seperti itu. Jika ibu tahu bahwa Feilong Group adalah bisnis keluarga kita sendiri, bukankah ibu akan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata? Hanya seorang direktur departemen. Siapa yang memberimu keberanian berkata begitu di sini? Apa katamu? Direktur kecil. Saya peringatkan kamu. Atasan langsung saya adalah Wakil Direktur Jo King. Hanya dengan 1 telepon dari saya, Wakil Direktur Jo bisa langsung mengeluarkan perintah untuk memasukkanmu ke dalam daftar hitam. Kamu akan mengemis makanan di Longcheng mulai sekarang. Baiklah. Kalau begitu silakan hubungi dia. Apa katamu? Tidak jadi menelepon. Baiklah, saya yang akan menelepon. Selukin bawahan Lu Mingyu. Kalian semua mendengarnya kan? Xiu King, datanglah ke kediaman keluarga Su dalam 5 menit. Awasi bawahanmu. Jika kamu tidak sampai dalam 5 menit, kamu tidak perlu lagi mempertahankan posisimu sebagai wakil direktur. Ketua. Siapa yang begitu buta hingga berani membuat marah ketua? Seseorang. Siapkan mobilnya. Kita segera menuju kediaman keluarga Su. Sisa waktu 5 menit. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertobat. Suyo. Aku pikir kamu sudah cukup tidak tahu malu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Anakmu ternyata lebih buruk lagi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Memangnya Wakil Direktur Zhu menganggap dirinya siapa? Orang udik sepertimu pantas memerintahnya. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu adalah ketua legendaris Feilong Group, kan? Kamu benar. Ketua Feilong Group adalah saya. Tunggu dulu. Kamu bilang Feilong Group milik keluargamu. Benar sekali. Setidaknya kamu cukup cerdas. Omong kosong. Ada puluhan ribu orang di siaran langsung ini, dan mereka semua menyebutmu sebagai penipu. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu tanpa merasa malu sedikit pun. Tersisa 3 menit. Masih berani bertindak lancang. Beraninya kamu menyamar sebagai ketua Feilong Group di depan umum. Saya rasa kamu tidak ingin hidup di sini lagi. Tuan, saya katakan ini demi keadilan. Feilong Group adalah raksasa, kita tidak bisa memancing kemarahan mereka. Kamu benar-benar tidak bisa. Saya sarankan kamu jangan terlibat dalam kekacauan ini. Benar, anak muda? Bahkan jika kau mendapatkan harta itu secara tidak sengaja, itu tidak masalah. Katakan saja yang sebenarnya. Kami bisa bersaksi untukmu, ya. Nak, saya percaya padamu. Kamu jelas bukan orang yang akan melanggar hukum. Paman, terima kasih. Tapi sudah saya katakan sebelumnya. Mereka harus menanggung akibatnya. Bocah, kamu bicara besar sekali, tidak takut lidahmu tergigit. Membuat kami menanggung akibatnya. Apa kamu punya hak untuk itu? Kamu sangat menyebalkan. Kesabaran saya untukmu dan ibumu telah mencapai batasnya. Sekali lagi, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya membuat saya dan ibu saya berlutut untukmu. Baiklah. Matikan kamera. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Apa kamu tidak mendengarku? Matikan. Matikan siaran itu sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Anjing yang terus menggonggong hanya perlu dipukul beberapa kali agar patuh. Saya ingin melihat apakah tulangmu lebih keras atau tongkatnya.
Anda boleh menindas saya sesuka hati, tapi Anda tidak boleh menyentuh putra saya. Dasar wanita tua, apa urusanmu di sini? Tangkap mereka. Ibu, kamu menguasai ilmu bela diri. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita desa. Apa gunanya kalian? Keluar. Bukankah ini hanya sedikit kekerasan fisik? Bisa mengalahkan 1-2 orang bukan berarti bisa mengalahkan 10 orang. Kalian yang di luar, masuk ke sini. Wakil Direktur Zhou, mengapa Anda datang sendiri? Apa yang terjadi di sini? Wakil Direktur Zhou, Anda tidak tahu keluarga ini. Mereka bangkrut secara moral. Mereka berbohong di acara itu. Mencuri barang antik dan menolak mengakuinya. Mereka bahkan berbicara dengan tidak sopan tentang Velong Group kami. Apa katamu? Itu benar Wakil Direktur Zhou, keluarga petani ini benar-benar busuk sampai ke akarnya. Jahat luar dalam. Menurut pendapatku, kita harus menyegel tempat ini dan menjeblaskan mereka semua ke dalam penjara. Wakil Direktur Zhou, saya bisa bersumpah bahwa keluarga kami tidak akan pernah melakukan tindakan ilegal. Ibu, orang yang tidak bersalah tidak perlu menjelaskan diri mereka. Saya yakin kamu sudah tahu apa yang terjadi di sini. Saya tidak perlu mengajarimu cara menangani ini. Kamu pikir kamu siapa? Berani menceramahi Wakil Direktur Zhou tentang apa yang harus dilakukan? Jika kamu berani bicara satu kata lagi, kamu akan diam. Wakil Direktur Zhou, bagaimana kabar Anda? Presiden Lu. Pak Lu. Saya sangat menyesal Anda dan Tante terkejut. Pak Lu. Tante, Nah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Wakil Direktur Zhou, Anda pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Anda tidak boleh membiarkan penipu kecil ini menipu Anda. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan merobek mulutmu. Bingyu. Bagaimana kamu bisa mengenal Wakil Direktur Zhou? The Itu hanya film was kebetulan. translated and narrated Saya by kebetulan M pernah membantu Media. Wakil Direktur Zhou sekali. Benar. Pak Lu adalah penyelamat saya. Semua. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk membalas budi Pak Lu. Tepat sekali. Terima kasih atas hadiah murah hatimu Wakil Direktur Zhou. Saya mengerti. Tapi barang-barang ini terlalu mahal. Ibu, Wakil Direktur Zhou punya banyak uang. Hal-hal kecil seperti ini bukan apa-apa baginya. Benar Tante, jangan khawatir. Bagi saya, ini semua bukanlah apa-apa. Hanya tanda kecil apresiasi saya. Namun, saya sama sekali tidak akan menoleransi siapapun yang melakukan perusakan semena-mena seperti ini. Hari ini, Anda harus membayar barang-barang ini secara penuh. Atau, saya akan mematahkan kedua kakimu. Wakil Direktur Zhou, kami tidak bermaksud merusak barang-barang ini. Ayah, itu tadi kecelakaan kan? Ya. Itu salah saya tidak sengaja merusaknya. Tolong Wakil Direktur Zhou maafkan saya sekali ini saja. Memaafkan. Kemana perginya sikap agresif dan angkuh yang kamu tunjukkan tadi? Bukankah kamu tadi bilang kalau punya uang dan kekuasaan, berarti kamu bisa melakukan apa saja sesukamu? Lanjutkan saja kalau begitu. Shen Lin, sebagai manajer departemen di Velong Group, kamu menggunakan posisimu di sini untuk membantu keluargamu bertindak seperti preman tanpa memedulikan siapapun. Kamu sama sekali tidak layak untuk posisi ini. Saya umumkan sekarang bahwa kamu dipecat dan dilarang selamanya dari Velong Group. Wakil Direktur Zhou, bukan begitu kejadiannya. Wakil Direktur Zhou, saya buta dan bodoh. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak bisa dipecat. Pak Lu, tolong bantu bicara untuk saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Kamu baru saja menindas ibu saya. Dan kamu bahkan memukulnya. Mengapa kamu meminta bantuan saya? Tante Su, ini semua salah kami. Tolong beri saya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Saya sudah bekerja di Velong Group selama lebih dari 10 tahun. Butuh usaha yang sangat besar untuk mencapai posisi ini. Saya benar-benar tidak bisa dipecat. Ayah cepat minta maaf pada Tante Su.
Saya. Saya, apa maksudnya saya? Jika saya dipecat, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Saya minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Dan kalian, berlututlah dan minta maaf sekarang. Kami. Apa yang kalian tunggu? Berlutut dan minta maaf. Apa kalian mau aku patahkan kaki kalian? Berlutut. Bibi Su Pak Lu. Anda lihat, kami benar-benar telah menyadari kesalahan kami. Tolong lepaskan kami kali ini saja. Saya bersumpah saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Ibu. Mengenai masalah ini, ibu yang harus memutuskan. Suyui, lakukan apapun yang kamu mau. Tidak perlu peduli dengan perasaan orang lain. Jika Anda hanya menghina saya secara verbal, atau menghancurkan barang antik saya mungkin bisa mengabaikannya. Tapi Anda sudah bertindak terlalu jauh. Dengan menyentuh putra saya. Jadi saya minta maaf. Tapi saya tidak akan memaafkan Anda. Bibi Su, tolong izinkan saya menjelaskan. Beri kami satu kesempatan lagi. Serat mereka semua keluar. Mengenai hukumannya. Jangan tunjukkan belas kasihan. Beri kami kesempatan lagi. Bibi Su, Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Bibi Su, Suyul, bagaimanapun juga kita adalah teman lama. Bibi Su. Dan untuk kalian semua, kalian tidak punya rasa benar dan salah, dan telah membantu para pelaku kejahatan. Saya sekarang menyatakan bahwa kalian semua, termasuk keluarga dan anak-anak kalian, akan masuk daftar hitam sepenuhnya di lonceng. Mulai hari ini, kalian semua akan diturunkan menjadi buruh kasar paling rendah. Tidak. Tidak ini. Kami, wakil direktur show. Kami tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Benar sekali wakil direktur show, semua ini karena bajingan itu yang menyesatkan kami. Tepat sekali, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Wakil direktur show, Terlepas dari motif kalian, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Seseorang, serat mereka pergi. wakil direktur show, wakil direktur show, wakil direktur show, ampuni kami. Wakil direktur show, wakil direktur show, wakil direktur show. The film Semuanya, was ibu saya tidak boleh translated diperlakukan and dengan narrated tidak adil by begitu M saja. Media. Saya akan sangat menghargai jika kalian semua bisa membantu memverifikasi kebenaran tentang apa yang terjadi pada ibu saya. Film Group pasti akan memberi kalian imbalan yang besar. Ibu, Paman Jiang. Terlalu berisik di sini. Mari kita cari tempat yang tenang. Dan saya akan mentraktir Paman makan. Saya akan menangani sisanya di sini. Baiklah. Akademisi Song, apakah kita melewatkan sesuatu? Wakil Direktur Zhou, apakah Tuan Lu benar-benar hanya dermawan Anda? Apakah dia memiliki identitas lain? Apa yang seharusnya tidak dicampuri, tidak perlu dicampuri. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang dengan status seperti kalian. Untuk diketahui. Apa? Apa kamu masih butuh aku mengirim seseorang untuk menunjukkan jalan keluar? Guru. Apa sebenarnya latar belakang putra Nyonya Su? Demeanor itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga biasa. Sepertinya, Ibu Su adalah orang yang benar-benar luar biasa. Pergi dan selidiki. Apa pekerjaan anak-anaknya sebenarnya? Ya, Apa aku melewatkan sesuatu? Apa yang terjadi hari ini? Jelas tidak sesederhana itu. Pergi dan cari tahu sesuatu untukku. Ibu. Katakan sesuatu maukah kamu? Teh di samping Paman Jiang sudah dingin. Si Yuan. Minumlah tehmu. Kejadian hari ini hanya bisa dikendalikan karena Ming Yu tetap tenang. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu seberapa angkuh kelompok itu nantinya. Kita harus berterima kasih pada Paman Jiang. Untuk itu juga, ibu saya selalu menjadi wanita yang jujur dan bersahaja. Jika bukan karena Paman yang membelanya berkali-kali, saya tidak bisa membayangkan betapa dia akan ditindas. Ngomong-ngomong, itu benar-benar membuat darah saya mendidih. Coba katakan, bagaimana mungkin seseorang yang baik hati seperti ibumu bisa dicap oleh mereka sebagai penipu barang antik curian? Jadi, Paman Jiang,
Apa yang membuat paman menyukai ibu saya? Dia sederhana dan baik hati. Tapi yang paling penting, dia tulus. Kalau begitu, apakah ini berarti bahwa kalian berdua sudah resmi menjalin hubungan? Jangan bicara omong kosong. Ibu, saya tidak bicara omong kosong. Paman Jiang bahkan menyalakan lampu untuk ibu. Paman Jiang, sekarang giliran paman untuk memilih. Sudah kubilang, berhenti bicara omong kosong. Saya minta maaf. Putra saya ini, dia memang agak blak-blakan. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa, saya bersedia bersama ibumu. Paman Jiang, apakah paman serius? Bagaimana mungkin saya bercanda tentang hal seperti ini? Tapi, ini rasanya tidak benar. Anda adalah orang kota, dan saya hanyalah wanita desa. Jika kita bersama, bukankah itu tidak pantas? Ibu, apa yang sedang kamu bicarakan? Paman Jiang sudah setuju. Lagi pula, Paman Jiang, dia bukan tipe orang yang peduli pada status atau uang. Mingyu benar, saya tidak peduli bahwa kamu berasal dari desa. Dan saya tidak peduli tentang latar belakang keluargamu. Di usia kita ini, sejujurnya, yang saya inginkan hanyalah menemukan seseorang untuk menghabiskan sisa hidup saya. Saya pernah berkencan beberapa kali sebelumnya, tapi tidak ada yang memiliki kebaikan seperti dirimu. Lagi pula, kamu memiliki putra yang begitu tampan dan bisa diandalkan. Saya suka. Ibu, Paman Jiang sudah setuju. Apalagi yang ibu tunggu? Suyui, ayo kita daftarkan pernikahan kita. Semua ini terjadi begitu cepat. Saya bahkan belum membawa kartu keluarga saya. Saya sudah membawanya. Saya hanya menyukainya. Menikah dengan begitu saja. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tidak. Saya hanya merasa semuanya seperti mimpi. Anda lihat, Anda begitu tampan. Cukup. Saya tidak peduli dengan hal-hal itu. Selain itu, kita sudah menikah sekarang. Jangan bicarakan itu lagi. Baik. Bagaimana kalau kita pikirkan apa yang akan dimakan malam ini untuk merayakannya? Sejak mendiang Pak Lu meninggal, saya telah hidup menyendiri selama puluhan tahun. Sekarang akhirnya saya menemukan seseorang untuk menghabiskan sisa hidup saya. Sudah saatnya, tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran. Si Yuan, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Biar saya tebak. Boleh. Kamu tidak akan memberitahu saya bahwa kamu adalah wanita terkaya di dunia. Legenda bisnis bukan? Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Tunggu sebentar. Suyui, ada urusan yang harus saya selesaikan. Saya harus pergi. Mari kita mengobrol. Di pesta nanti. Apa yang terjadi? Nanti. Kita bicara nanti. Pergi dengan terburu-buru seperti itu. Pasti tidak terjadi sesuatu yang buruk kan? Kalian semua benar-benar mencari mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh ibu atau saudaraku hari ini. Kakak-kakak kedua, kalian sudah datang. Mingyu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Orang-orang inilah tidak hanya mempermalukan ibu di acara perjodohan, tapi sekarang mereka bahkan melukai Paman Jiang. Suyui. Dan siapa dua orang ini? Mereka berdua adalah putriku, Lu Yanran dan Lu Wanqing. Saya belum sempat memperkenalkan mereka kepada kalian dengan benar. Baik, kenapa kalian berdua ada di sini? Ibu akan menjelaskannya sebentar lagi. Jadi ini Paman Jiing. Halo Paman Jiing, saya Lu Yanran. Halo Yanran. Halo Paman Jiing, saya Lu Wanqing. Jangan khawatir, siapapun di sini yang telah menindasmu atau ibuku tidak akan berakhir dengan baik. Dan aku juga. Dan aku tentu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dasar kau brengsek, kau pikir dengan menyewa beberapa figuran dan membuat pertunjukan kecil, kau bisa menakutiku. Biar ku beritahu, aku adalah seorang eksekutif di Tianyao Group. Berani-beraninya melawan saya, kau tidak punya kemampuan untuk itu. Bahkan jika pendukungmu
Benar-benar shocking. Kamu tidak layak disebut saat ini. Zhao Qing, apa kau benar-benar berpikir keluarga lu kami adalah bawahan Zhao Qing? Benarkah? Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa melihat betapa bodoh dan tidak pekanya dirimu. Feilong Group adalah anak perusahaan dari keluarga lu kami. Ketuanya tidak lain adalah adik laki-lakiku, Lu Mingyu. Ketua Feilong Group. Suyui. Apakah aku tidak salah dengar? Mereka bilang, Mingyu adalah ketua Feilong Group. Putriku, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar, Ibu. Kami merahasiakan identitas kami sebelumnya hanya untuk membantumu melewati masa penyesuaian. Sekarang setelah Ibu menemukan seseorang yang luar biasa seperti Paman Zheng untuk menjadi pendampingmu, kami akhirnya bisa terbuka kepada Ibu tentang siapa kami sebenarnya. Yan Ran, meskipun tidak di Feilong Group, kami bertugas sebagai kepala ahli di Akademi Penelitian. Akademi Penelitian dan Feilong Group kami memiliki kemitraan yang sangat erat, yang semuanya diwujudkan oleh Yan Ran. Dan aku mengelola perusahaan barang antik di bawah naungan Feilong Group. Moutai yang kita miliki di rumah, semuanya barang yang aku bawa pulang. Jadi, Shou King itu sebenarnya bawahan Mingyu. Pantas saja dia begitu penurut setiap kali melihat Mingyu. Jadi begitu rupanya. Ketiga anakku. Ternyata mereka semua adalah orang hebat. Bagaimana bisa saya merasa seperti sedang bermimpi? Bagus. Bagus. Seluruh keluargamu melakukan pertunjukan yang cukup menarik. Kalian semua The film was seharusnya translated memenangkan Golden and Horse Awards. narrated by Sayangnya, N Media. kami tidak mempercayainya. Jika kau hanya menyamar sebagai orang lain, mungkin aku akan percaya. Tapi kau berani menyinggung seseorang yang semulia Ketua Feilong Group. Kau benar-benar ingin mati. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Aku memberimu waktu tepat 2 menit. Dalam 2 menit, jika aku tidak menerima permintaan maaf yang memuaskan keluargaku, kau akan kehilangan segalanya. Dasar bocah kecil. Masih berani menggertak ya? Paman-paman. Kami tidak mudah ditakuti. Sudahlah. Hanya karena kalian adalah petani rendahan. Kalian pikir bisa membuat kami kehilangan segalanya. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Jangan pedulikan pengaruh Presiden Sun. Lihat saja kekayaan bersihku sendiri. Itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Toko yang atas namaku juga. Ada 7 atau 8. Dan ada 2 teman lama yang berada di belakangku. Kekayaan bersih mereka juga bernilai jutaan. Apa yang kamu miliki untuk membuatku menghilang? Kakak, biar aku yang menangani mereka. Tidak perlu. Jika kamu melakukannya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk menyelesaikannya. Aku ingin mereka selesai sekarang juga. Aktifkan perintah daftar hitam. Tingkat tertinggi Feilong Group. Aku ingin semua orang yang telah menindas ibuku dan Paman Jian mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Daftar hitam. Kamu pasti sudah terlalu banyak menonton drama pendek, bukan? Kalian semua hanyalah sekumpulan ratu drama. 40 detik lagi. Putriku, kamu tidak sedang menipuku kan? Kita tidak membuat masalah ini terlalu besar kan? Ibu, tenang saja. Sudah sampai sejauh ini. Jati duduklah dengan tenang dan nikmati pertunjukannya. Kalian bertiga benar-benar merahasiakan ini dari ibu begitu lama? Dasar nenek tua. Kamu percaya anak-anakmu adalah orang-orang hebat. Satu panggilan telepon itu bisa memasukkan kami ke daftar hitam. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. 10 detik, masih berakting. Aku akan terus menghajarmu. Apel. Apa yang terjadi? Jaringan supermarketku telah bangkrut. Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Kebetulan. Itu pasti kebetulan. Halo.
Apa katamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa denganmu sekarang, Tuan Shen? Perusahaanku juga telah dipaksa bangkrut. Apa? Aku telah dipecat. Keluargaku bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam 2 menit. Satu demi satu. Semuanya hancur. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia benar-benar ketua Feilong Group? Apa yang kamu panikan? Mereka hanya mengganggu bisnismu. Itu hanya operasi kecil. Mereka tidak bisa menyentuh seseorang dengan kekayaan bersih sepertiku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Lebih dari 20 pemegang saham di perusahaan kita telah menarik pendanaan mereka. Setiap mitra telah memutus kontrak mereka. Perusahaan bangkrut dalam sekejap. Apa katamu? Mungkinkah ini semua yang akan kalian terima? Sudah kubilang, begitu perintah. Daftar hitam dikeluarkan. Balasan yang pantas untukmu. Bagaimana bisa jadi begini? Paman Jian, tenang saja. Mulai sekarang, selama kami ada, kami tidak akan membiarkan siapapun menindas ibu dan kamu. Anak-anak ini, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun ini, di antara mereka yang saya dukung, kamu ternyata salah satunya. Ini benar-benar kejutan besar bagi saya sebagai seorang ibu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan Tuan Shen? Bisnis saya bangkrut. Bagaimana saya akan hidup seumur hidup saya? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang perlu dipanikan? Presiden Sun, apakah Anda punya solusi? Meskipun dia adalah ketua Feilong Group, dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Mingyu, kenapa daftar hitam Feilong Group tidak berpengaruh padanya? Saya juga tidak yakin. Kau ingin tahu alasannya? Akan kuberitahu jawabannya sekarang juga. Ini adalah ketua Tianyao Group. Sun Min, sosok besar dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Mengapa dia datang ke sini? Karena dia adalah putraku. Sun Ming ketua Tianyao Group. Ketua Tianyao Group. Sayang, kamu hanya memberitahuku bahwa pemimpin Tianyao Group adalah kerabatmu. Kamu tidak bilang putramu adalah ketua Tianyao Group. Itu benar. Sayang, aku tidak ingin berpura-pura lagi. Ibu, siapa orang kurang ajar ini yang bilang ingin membuatmu bangkrut? Kelompok inilah yang ada di sini, menggunakan pengaruh mereka untuk memasukkan kita ke daftar hitam. Lisik dan kejam, mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Lu Mingyu, ternyata itu kamu. Luan Qin, kamu juga di sini. Sun Ming, dia sebenarnya adalah ibu dari bajingan sepertimu. Benar-benar seperti ibu, seperti anaknya. Cukup dengan omong kosongmu. Putraku, mereka menggunakan taktik kotor untuk membuat Pak Shen dan para tetua ini bangkrut. Kau harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka satu persatu. Ibu bisa tenang. Meskipun reputasi Feilong Group terdengar mengintimidasi, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak layak disebut. Di depan Tianyao Group kami, Sun Min, kami melindungi ibu kami. Itu adalah hal yang benar dan pantas. Apakah kamu mencoba menyatakan perang total pada Feilong Group kami dengan melindungi mereka tanpa bertanya apa yang terjadi? Lu Mingyu, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Di antara 4 konglomerat keuangan besar saat ini, Tianyao Group saya menghancurkan Feilong Groupmu dalam setiap aspek. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Kamu bilang ingin bermain. Karl, baiklah, aku akan meladeni permainanmu. Aku akan mengerahkan seluruh sumber daya keuangan Tianyao Group untuk menargetkan Feilong Group. Kamu berani? Dan kenapa tidak? Aku sudah menunggu untuk menunjukkan padamu betapa besarnya jarak di antara kita. Kau lihat, itulah kekuatan putraku. Feilong Group yang tidak seberapa. Dengan satu tangan, dia bisa mengendalikan mereka semua. Maman, Tianyao Group adalah puncak dari 4 konglomerat keuangan besar. Di seluruh Daxia, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Jaga bicaramu. Bagaimana dengan di atas 4 konglomerat besar? Masih ada permaisuri.
Permaisuri. Tepat sekali. Permaisuri. Dia adalah legenda tertinggi dan mutlak di seluruh dunia bisnis. Tianyao Group kami akan selamanya menjadikan permaisuri sebagai standar kami. Jelas ini adalah kesalahanmu. Tapi kau berdiri di sini dan bersikap tidak masuk akal, serta menolak untuk menunjukkan belas kasihan. Menurutku, justru kaulah yang tidak tahu malu. Daripada berdiri di sana mengutukku, sebaiknya kamu khawatir tentang grupmu sendiri. Halo. Ada apa? Apel. Kakak sulung. Gawat, Tianyao Group telah bergabung dengan 8 klan besar Daxia untuk meluncurkan serangan terhadap Freelong Group. Nilai pasar saham perusahaan kita saat ini telah anjlok 80%. Sepertinya Sun Ming sudah lama mengincar perusahaan kami. Dia hanya mencari alasan untuk memulai perang bisnis. Kakak sulung, gawat, para talenta bergaji tinggi di Akademi Penelitian telah mengundurkan diri secara massal. Aku khawatir produk baru tidak dapat dikirim tepat waktu. Apa? Jika produk baru tidak dikirim, kita akan menghadapi penalti pelanggaran kontrak yang sangat besar. Perusahaan kita akan bangkrut. Bukan hanya itu, reputasi lembaga penelitian akan menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sangat fatal. Aku takut mulai sekarang, lembaga ini tidak akan pernah menjadi tim kelas 1 lagi. Kal, ini semua salahku. Aku terlalu impulsif. Setidaknya kamu sadar akan hal itu. Nah, jika kalian semua meminta maaf kepada ibuku dan kepada para paman yang hadir di sini, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan terlalu memancing kami. Tenanglah anak-anak, dengan adanya ibu di sini, semua ini tidak ada artinya. Ibu, kami bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Benar ibu, jangan khawatir. Berhenti bersikap seperti orang baik yang munafik. Hari ini bukan hanya kamu, tapi semua anakmu. Taman. Berani menyinggung Tianyao Group, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh Daxia lagi. Kamu memang memiliki kemampuan, namun mencoba menekan anak saya. The Kamu film was jelas tidak memenuhi translated syarat. and Apa katamu? narrated by M Media. Apa kau bercanda? Kecuali jika kau adalah permaisuri sendiri. Jika tidak, kalian semua akan ditutup hari ini. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati hari ini. Jika kamu pikir kamu bisa menggunakan trik picik ini untuk mempermalukan keluarga saya, maka saya minta maaf. Kamu telah memilih orang yang salah. Dasar wanita tua yang sudah satu kaki di liang kubur. Beraninya kau bersikap sombong di sini. Biar ku beritahu, hari ini kau harus meminta maaf suka atau tidak. Kau tidak punya pilihan. Saya berdiri tepat di sini, dan kamu tidak akan bisa menyentuh keluarga saya sedikit pun. Jangan marah, jangan kesal. Sekretaris Wu. Halo Sekretaris Wu. Kemari sekarang. Sudah waktunya untuk mengungkapkan identitas asliku. Aku tidak pernah menyangka kau biasanya begitu pendiam. Tapi hari ini kau membuat pertunjukan yang luar biasa. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dirimu adalah permaisuri, bukan? Dia tidak akan berani, menurut pendapatku. Patahkan saja kedua kakinya. Dan buang mereka keluar. Beri mereka pelajaran. Cukup, kesabaranku sudah habis. Seseorang, singkirkan gangguan ini. Patahkan kaki mereka, dan seret mereka keluar. Kamu ingin menyentuhnya, kamu tidak layak. Tuanku, apa yang terjadi? Ibu dan anak Sun dari Tianyao Group ini mencoba menggunakan taktik kotor untuk menekan Feilong Group milik putraku, dan bahkan ingin mematahkan kaki kami. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, saya akan segera menanganinya. Sun Ming, dengarkan baik-baik. Mulai saat ini, kamu dipecat sebagai ketua Tianyao Group, dan semua hak dewanmu dicabut. Mulai sekarang, kamu hanya pantas mengemis di jalanan. Apa aku tidak salah dengar? Kau bilang kau akan memecat putraku sebagai ketua dan mencabut semua hak kami. Diberi hati, malah minta jantung. Drama kecilmu ini sudah ketinggalan zaman. Kamu bilang memecatku. Aku ingin lihat bagaimana kamu melakukannya. Kalau begitu sebaiknya kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sebuah token perintah yang sudah rusak seperti itu mau menakuti siapa? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian semua. Cepat, lakukan. Tunggu. Ada apa, nak? Ini adalah Dragon Token. Siapa sebenarnya kamu? Siapa dia? Dia adalah tangan kanan permaisuri, Sekretaris Jenderal Aliansi. Ya Tuhan. Dia adalah Letnan Utama Permaisuri. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang begitu agung bisa berada di sini? Dan wanita rendahan seperti Suyue, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Sekretaris Wu? Sudah saya katakan sebelumnya, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menekan saya. Sekretaris Wu, apakah Anda benar-benar akan menindas saya? Demi semut rendahan ini, saya memegang kendali penuh atas Tianyao Group sekarang. Jika kau melawanku, kamu akan membayar harga yang mahal. Sun Min, kamu terlalu percaya diri. Di hadapan permaisuri, kamu tidak lebih dari
Belalang yang mencoba melompat. Apel. Kamu memanggilnya permaisuri. Bodoh sekali kamu. Apa kamu tidak tahu bahwa semut rendahan yang kamu bicarakan itu adalah sosok agung legendaris yang telah berdiri selama puluhan tahun? Permaisuri. Permaisuri. Apakah ini benar? Pada titik ini, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Sunmin, siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada permaisuri? Nyonya permaisuri, Anda harus membiarkan saya menjelaskan. Jadi petani yang selalu kami rendahkan sebenarnya adalah legenda bisnis, sosok agung yang abadi. Kami benar-benar buta. Kali ini, kami tamat. Ibu, apakah ibu benar-benar permaisuri? Tentu saja. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang membangun kerajaan komersial Daxia adalah ibuku sendiri. Sepertinya kami ceroboh. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya akan menjelaskan alasannya setelah kita kembali. Kalian semua menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Bertindak seperti harimau di balik kekuasaan rubah. Perilaku dan moral kalian benar-benar bangkrut. Kalian tidak pantas mendapatkan status dan kekayaan yang kalian miliki. Sekretaris Wu, keluarkan larangan. Tidak seorang pun di sini yang akan diampuni. Sesuai perintah Anda, permaisuri. Permaisuri, Tolong ampuni kami. Kami buta dan bodoh. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong beri kami kesempatan lagi. Ampuni kami permaisuri. Saya mohon maafkan saya. Ini salah kami karena buta terhadap kehebatan Anda. Permaisuri, ampuni kami. Tante Su, bukan. Ibu adalah orang yang murah hati. Tolong lepaskan kami kali ini. Ya, mulai sekarang kita semua satu keluarga. Dengan ayah menikahi ibu, kami tidak bisa merasa lebih tenang. Permaisuri, kami salah. Jika permintaan maaf sudah cukup, apa gunanya hukum? Kesalahan harus memiliki The film was konsekuensi. translated Bawa mereka and pergi. narrated Tangani mereka by sesuai dengan Media. hukum. Ibu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyembunyikan semuanya dari kami. Dan kamu masih berani mengatakan itu? Kalian bertiga telah mencapai posisi yang begitu tinggi. Dan kalian bahkan tidak mengatakannya sepatah kata pun. Ibu, karena semuanya sudah selesai, tidakkah sebaiknya kita pergi makan bersama? Baik, tapi sebelum kita melakukan itu, saya punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Si Yuan, hidup seseorang sangatlah panjang, tetapi bertemu dengan orang yang tepat sangatlah sulit. Itulah mengapa saya sangat menghargai hubungan ini denganmu. Meskipun kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, saya masih ingin menanyakan satu hal padamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Suyui, maukah kau menikah denganku? Saya mau. Ayo, waktunya berfoto. Mari kita berfoto keluarga. Baik, kemarilah anak-anak. Ayo, 3, 2, 1. Jis.